Bisa juga karena faktor lingkungan atau apa. Alay macam itu sudah wajar. Kalau anak muda itu alay, tingkat level kealayannya lumayan tinggi. Pergaulan bisa macam-macam kan. Kan sebenarnya yang membentuk pertama kepribadian kita itu kan dari keluarga toh. Karena kan kalau menurut sosiologi itu pertama nanti kita bahas sih di halaman di modul berapa ya? 6 apa 7 saya lupa. Jadi kan orang pertama kali dikenalkan terhadap sesuatu atau dibentuk kepribadian itu kan pertama kali dari keluarga itu. Sosialisasi pertama kita itu kan dari keluarga. Jadi kepribadian kita itu terbentuk ya tergantung dari keluarga kita seperti apa. Cuma nanti kan begitu kita beranjak sudah besar, kita sudah mulai misalnya ketemu kita ke sekolah, ketemu banyak orang, terus apa, itu sudah mulai ada sosialisasi lagi yang berbeda, nggak hanya dari keluarga aja. Tapi kan kalau anak kecil, dia kan lingkungannya paling lingkungan keluarga atau cuma kita rumah. Kalau mungkin eh, kalaupun dia misalnya pergi ke PAUD atau ke TK, itu kan juga cuma sebentar loh, nggak selama waktunya kayak kalau kita sudah masuk SD atau SMP itu kan sudah beda. Jadi itu kepribadian dibentuk kayak gitu pertama kali. Jadi dari keluarga, terus dari lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi. Kalaupun misalnya ada anak dari keluarga misalnya yang terpandang istilahnya keluarga terhormat, orang tuanya itu istilahnya kelakuannya baik, tapi kok anaknya jadi nggak karuan, itu juga bisa kan karena apa? Karena bisa dari pengaruh lingkungan itu juga bisa. Jadi macam-macam ya kepribadian itu. Terus kepribadian dapat mengalami perubahan ya itu tadi kan Mbak sudah ngerasa bisa kayak dulu misalnya sebelum kayak dulu Mbak Aya tomboy sekarang jadi feminin, kayak dulu misalnya pendiam sekarang jadi rame, yang dulunya rame sekarang jadi pendiam, macam-macam kan tergantung masing-masing individu. Nah, ini sekarang kita masuk ke teori-teori kepribadian. Itu dari yang pertama teori Freudian dari Sigmund Freud. Itu kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian atau sistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu. Ayo yang sedang ngerangkum, yang tahu nggak ini apa? Yang merasa sudah merangkum. Ayo, 3 bagian atau sistem itu apa aja? Jadi berupa dorongan bersifat primitif dan impulsif. Oke, ID berupa dorongan. Jadi 3 komponennya itu ada ID, ego, sama super ego ya. Ini gambarnya bisa dilihat dalam 4.6. ID itu kan kayak yang dibilang Mbak Siti, Mbak Arianti ini juga. Jadi komponen kepribadian yang berupa dorongan-dorongan yang bersifat primitif dan impulsif. Jadi kayak misalnya dorongan apa dorongan dasar dari manusia. Setiap orang itu pasti memiliki hal tersebut. Jadi kayak contohnya itu kayak rasa haus, lapar, kayak kebutuhan biologis macam itu. Jadi dorongan yang bersifat primitif dan impulsif. Jadi setiap orang pasti memilikinya.
Terus super ego yang kedua itu ekspresi individu atas norma, moralitas maupun code of conduct etika yang berlaku di masyarakat. Jadi ini di sini uh, super ego itu memastikan bahwa individu tersebut memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dalam cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kan di masyarakat itu kan ada tata aturan, ada norma-norma moralitas yang berlaku kan. Nah, itu uh, gimana kita bisa mengikuti atau mengekspresikan norma-norma yang ada itu. Primitif itu kan bukan primitif, bukan deso ya Mbak, apa ya, kayak maksudnya kebutuhan dasar setiap makhluk hidup itu loh Mbak, di situ maksudnya. Jadi dorongan dasar, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, itu yang primitif dan impulsif. Jadi semua orang tuh pasti mengalaminya. Kita sebagai makhluk hidup itu pasti mengalaminya kayak gitu. Jadi bukan primitif, makhluk primitif. Kayak misalnya kita, dorongan dasar kita sebagai makhluk hidup, kita selalu nggak bisa hidup sendiri, itu kan juga seperti itu. Maksudnya sifat-sifat dasar manusia itu seperti apa. Terus yang kedua itu gimana kita mengekspresikan diri kita atas norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu. Ya, gimana caranya kita bisa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan norma yang ada, tata aturan yang ada, etika yang ada di masyarakat. Nah, terus yang ketiga itu ada yang namanya ego. Oh ya, ini super ego itu bisa merupakan rem dari apa namanya, dari ID kita. Jadi kayak misalnya tadi kan uh, kita kita kan lapar, misalnya lapar, pengen banget makan, tapi misalnya waktu itu apa namanya, misalnya pas bulan puasa, kan kita pasti ada gimana caranya kita menghormati orang yang sedang berpuasa kan, nggak mungkin kita makan di 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 tengah tengah orang yang lagi berpuasa, walaupun sebenarnya orang yang berpuasa pun nggak masalah, tapi gimana caranya kita menghormati mereka, ada tata aturan. Kayak restoran-restoran pun di Indo kan pasti tutup atau dikasih kelambu kan, itu kan maksudnya biar biar nggak kelihatan dari luar kalau misalnya ada yang makan di dalam seperti itu. Jadi kan ada ada dorong yang ngerem kita supaya berlaku sesuai dengan tata aturan yang ada, itu super ego. Terus kalau ego itu kontrol yang bersifat internal dalam diri manusia yang menyeimbangkan dorongan-dorongan yang bersifat impulsif dan batasan-batasan sosial kultural dalam masyarakat. Nah, ini apa namanya, yang bisa ngontrol dua-duanya. Jadi kita bisa ngontrol antara keinginan kita sama sama super ego juga. Jadi diseimbangkan antara dua komponen sebelumnya itu. Jadi di sini kalau menurut Freud, manusia itu mempunyai 5 tahapan sejak lahir, yaitu fase oral, anal, barik, laten, dan genital. Ini kita nggak perlu tahu secara detail. Terus di sini, ini kan orang kan berubah toh, kayak dari kecil sampai besar, sampai kan kayak kalau kita masih kecil kita kan belum tahu apa-apa. Tapi begitu kita misalnya berinteraksi sama teman atau di sekolah, itu kan sudah mulai ada aturan-aturan. Nah, gimana caranya kita bisa mengikuti seperti itu aturan-aturan yang ada. Oke, itu menurut Freudian ya, Sigmund Freud atau teori Freudian. Jadi berdasarkan 3 komponen yaitu ID, super ego, sama ego. Nah, terus kalau yang kedua itu ada teori kepribadian neo-Freudian. Tahu maksudnya kenapa kok neo-Freudian?